Ayu, Pak De. Rayu, Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Mbak. Baik. Diselimuti cuaca yang syahdu, masih dalam mendung-mendung kemerepetnya di Jogodolok ya. Situs tercinta di Surabaya ya, Pak. Iya, betul sekali. Gimana, Mbak? Ini ada yang ada. ditanyakan lagi. Iya, ini loh. Ada kemarin teman-teman itu ngomong. Teman Putra Romo, Mbak ya? Iya, ya jelasnya Putra Romo, Karena Pro kita Kadang kesini, ya. Kadang Putra Romo. Iya, itu nanyakan masalah wahyu, Pak De. Iya. Wahyu itu bentuknya bagaimana, Pak De? Dan setiap zaman apakah pasti berubah bentuk wahyu itu? Ya, Gitu ya, Mbak. ya tolong penjabarannya ya. Untuk Masis sampaikan. ini Nah, suruh Masis, ya. nanyakan. Oke. Iya, gimana, Pak De? Saya jawab ya, Mbak. Iya. Salam Rahayu, salam Nusantara, Rahayu. dan salam persaudaraan. Rahayu. Gini, Mbak, kalau Mbak Ageng ngomong Pak masalah wujudnya wahyu, ya, itu jelas kalau orang Putra Romo pasti larinya ke Pauling ya, Mbak ya. Karena di situ kan ada Ya. ungkapan siji-siji loro-loro telu Telonono. siji Iya. sekti loro dadi telu pandito siji wahyu. Ya. Wahyu. Nah, wahyu ini, Pak ya. Makanya ada istilah wahyune wahyu. Ya. Iya. Jadi gini, Mbak, wujud daripada wahyu itu jangan kita berasumsi dari zaman A sampai zaman Z itu akan sama semuanya. Enggak, Mbak. Wujud wahyu itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya, ya. Iya. Makanya itu, Mbak, sampai ada istilah man of the year. Setiap manusia itu pasti ada zamannya, dan setiap zaman itu pasti ada manusianya. Gitu ya, Mbak ya. Jadi zaman dulu sampai ini, sampai itu, sampai besok ya pasti beda-beda, Mbak. Nggak mungkin zaman itu sama dan wahyunya itu sama. Nah, Kadang Putra itu ada yang kenal gini, Mbak. Ini wahyu yang ketiga ya, Mbak ya. Wahyu yang pertama turun itu pada saat zaman kadewatan, Mbak. Itu namanya Wahyu Makutoromo. Wahyu Makutoromo. Itu Ini. saya sering dengar itu, Pak. Sering dengar ya. Iya. Wahyu Makutoromo itu namanya wahyu, Mbak. Lah isinya itu hasta broto. Hasta broto itu gini loh, Mbak. Manusia, ya, manusia utama, sampurnaning manungso, gitu ya mungkin, Mbak, Iya. atau sampurnaning para dewoto, gitu ya, Mbak. Iya. Kalau di beliaunya itu bisa menjalankan 8 unsur alam dalam kehidupannya. Ya, 8 unsur alam maksudnya gimana, Mbak? Lakune ku, Mbak, koyok lakune srengenge. Iya. Perilakunya itu kayak matahari, Mbak. Iya. Perilakunya kayak rembulan, perilakunya kayak bintang, perilakunya kayak langit. Terus yang Kayak ke bawah, bumi. yang di bawah lakunya kayak bumi, kayak angin, kayak air, dan kayak api. Iya. Itu yang disebut hasto. Hasto itu kan 8, Pak. Iya. Ya, broto itu tapan ya. Jadi maksudnya barang wolu itu memang ditapani. Bahkan bisa nggak hidup seperti api? Maksudnya apa, Pak? Hidup jadi penerang, gitu loh, Mbak. Iya. Bukan bikin gelap hidupnya orang, tapi kesana kemari, bahkan itu selalu menerangi hidupnya orang. Kayak gitu loh, Mbak. Iya. Atau bahkan mungkin hidup sebagai air, kesana kemari, bahkan selalu membawa kehidupan, bahkan nggak pernah bawa kematian. Nah itu, Mbak. Iya. Wes, itu aja cukup ya, Mbak ya. Cukup. Nah itu istilahnya Wahyu Makutoromo, Pak. Yang Wahyu Makutoromo. Nah, itu konon di dalam kitabnya, Mbak. Wahyu Makutoromo itu turunnya itu pada saat zamannya kadewatan, Pak. Zaman kadewatan, Pak De. Para dewoto lan dewogo Iya, ya, Mbak. iya. Para dewa lan para buta gitu Iya. loh, Mbak. Terus zaman berikutnya gimana, Pak? Setelah itu, Mbak, wahyu yang kedua itu wahyu Sabdo Caroko Suci. Ya, makanya ada istilah aji, soko, duro, sama sembodo. Ya. Aji itu maksudnya apa sih, Mbak? Aji itu ajine dumadi, Mbak. Wijine dumadi. Jadi wijine urip ambek wijine dumadi. Wijine urip ambek wijine dumadi itu ya kayak sir sama dat itu, Mbak. Itu yang disebut dengan aji, Mbak. Jadi mustikane urip, mustikane geni, banyu, angin, lan bumi itu yang disebut dengan aji. Itu kan wijine dumadi, Pak. Iya. Ya. Loh, terus soko itu maksudnya apa, Mbak? Soko itu cagak, Mbak. Iya, Mbak. Orang Jawa bilang soko guru itu kan cagak. Betul. Iya. Nah, cagaknya ini cagak apa? Cagaknya ini yang namanya cagak Sangga Buwana, Mbak. Cagak Sangga Buwana. Wah,
Buwono itu kan Waduh. bumi Pak Di. Kok dicagai lah itu sanepan Pak. Ini loh Iya, Pak. iya. Ini kalau nggak orang yang walau sih. Kecerdasannya kayak Bageng itu nggak bisa ngikutin. Iya. Jadi yang dimaksud dengan cagak Sangga Buwono itu Pak. Ya, itu unsurnya ya dari 4 unsur alam itu tadi Pak. Cagak saka geni, cagak saka angin, cagak saka banyu dan cagak saka bumi. Nah itu loh Pak. Jadi intinya kan tetap lari ke saudara 4 ya Mbak. Iya. Nah itu Pak. Nanti bumi wujudnya apa itu kan pasti orang tahu ya Pak. Nah itu Mbak. Lah terus bab masalah yang 2 itu Dura Sembodo. Dura Sembodo itu ya kayak Satrio Ireng sampai Satrio Pote itu Mbak. Iya. Kayak dua ruah bineka itu Mbak. Itu koin yang ada di belakang kembali itu. lagi pada Dua ruah bineka Iya, kain poleng kain itu poleng, Mbak. iya. Hitam putih itu. Iya. Itu wayangannya manusia Pak. Karena Iya. sebenarnya manusia itu pasti punya sifat hitam dan sifat putih. iya Gitu betul ya, Pak, ya. sekali. Itu gambaran, namanya aja sudah Cakra Saroko suci, wawayangan lah ini Mbak. Ono namanya di zaman pewayangan. Pewayangan. Nah kalau yang atas tadi itu kan di zaman kadewatan Mbak. Iya. Ini di zaman pewayangan. Jadi ini nanti yang menjadi cikal bakal wewayangannya uripe menungso kabeh. Wewayangan itu kan bayangan Mbak. Iya, Bayangan perilaku Mbak. Iya. Wis Betul kok, sekali. iya. Manusia itu pasti perilakunya wis kayak gini Pak. Nggak mungkin orang itu apa ya Pak? Kalau menurut apa tetangganya Michael Jackson itu Mbak ya. Mhm. Ya, no one is totally good and no one is totally bad. Apa itu Mbak? Orang itu nggak mungkin Pak. Poverty total, jelek total itu nggak mungkin Pak. Namanya orang ya Mbak. Ya kadang dia juga bisa berperilaku baik, tapi juga bisa berperilaku jahat. Wis manusiawi ya Mbak ya. Iya. Kadang ya sabar, kadang ya marah-marah. Iya, Namanya orang. Nah, ini loh Mbak. Jadi sifat hitam putih itu ya memang jalan hidup manusia gitu loh Mbak. Nah itu wahyu yang kedua gitu loh Mbak. Jadi diinget-inget itu Mbak. Iya, Ya, iya, di Putro ya ada Mbak. Romo sendiri pernah nurunkan. Saya punya buku catatannya Mbak. Romo Semono tahun berapa ya? 1969 atau 79 itu menurunkan itu. 69 kalau nggak salah Pak. Itu menurunkan yang namanya Sabdo Caroko Suci itu diturunkan Pak. Jadi ho itu maksudnya apa, no itu maksudnya apa, itu ada catatan itu Pak. Apa seperti yang pernah Kita bahas Pak itu. D jabarkan di Enggak kayak gitu Mbak no corokonya Mbak. channel Bageng Jawa itu enggak bukan ya? kayak gitu Mbak. Ini lebih sinengkeran wingit lagi Mbak. Iya, ini arahnya itu lebih ke dalam lagi. Kalau itu kan kayaknya anu Mbak ya, jangan untuk umum Mbak ya. Iya. Iya, kadang-kadang enom ya Mbak. Kalau ini kayaknya bukan ke arah kadang enom Mbak. Pegangannya kadang sepuh yang pegang ini. Mbak. Iya. Iya. Jelimet Mbak. Kalimatnya itu jelimet banget. Iya. Ya itu Mbak. Itu wahyu yang kedua ya. Dan itu ada yang menerima ya pasti loh Mbak. Waktu Makuto Romo siapa yang menerima itu Makuto Romo? Ya. Terus waktu dalam zaman pewayangan siapa yang menerima wahyu Sabdo Caroko Suci? Nah, ya pasti ada. Iya. Makanya saya tadi bilang apa Pak? Man of the year ya Pak ya. Man of the year, itu iya. maksudnya setiap zaman itu pasti Pasti ada ada. orangnya. Iya. Nah, karena setiap orang itu pasti ada zamannya. Zaman ini ya, semua pasti kenal namanya Nabi Musa. Zaman ini Nabi Isa kayak gitu loh Pak. Ya zaman ini Nabi Muhammad, nanti zaman ini ya beda lagi gitu loh Mbak. Iya. Ya, terus yang ketiga Mbak, ini turunnya Wahyu Eko Buwono, ya wahyunya Eko Kanjeng Romo. Buwono. Iya, ilmunya Kanjeng Romo ini Mbak. Yang isinya di situ itu ya Wahyu Pancabuana, apa Eko Buwono itu Wahyu isinya itu ponco goib, Iya. ponco agung sama ponco laku. Ponco laku. Ini orang pasti bingung Mbak, lo kok ono ponco agung, ponco laku ya? Lah ini perlu Balik sedikit lagi ya, Mbak, ya? penjabaran. Loh jangan Mbak, jangan Oh. dijabarkan di sini Mbak. Waduh bahaya Mbak. Bahaya, Iya. Mbak, ya. Mending tak kasih hashtag aja kayak biasanya. Telepon Iya. saya. Iya. Lo kalau nggak terima nggak apa-apa Mbak. Oh ponco Pak Dek, wahyu ponco agung. Lo Iya, monggo, nanti jenengan akan telepon terjadi waktunya pro dan kontra yang Iya, belum Mbak. siap menerima. Kalau jenengan nggak siap menerima. Iya. Lo kalau jenengan bilang saya itu ngono-ngono omongan, ngarang omongan ya monggo. Tak kasih nomor telepon saya, ayo telepon saya. Iya. Saya iya. nggak akan paksa jenengan menerima omongan saya. Siapa tahu jenengan ini apa Mbak ya? Yang namanya orang apa Mbak? Penasaran ya Mbak? Iya. Oh, apa omongan Pak Dewi? Kok Eko Buwono isini ponco goib, ponco agung, ponco laku maksudnya sing ya apa ya sudah, yuk telepon saya.
Kalau saya disuruh jemaah apa? Iya. Jabarkan di sini ya, Ya, jangan. pada Pak. intinya ya itu 3 itu tadi Pak. Iya. Ya. Ponco goib itu apa? Yang saya maksud dengan ponco agung itu apa? Yang saya maksud dengan ponco laku itu yang kayak gimana? Iya. Iya. Itu isinya Eko Buwono, Pak. Waktu diterima sama Kanjeng Romo. Iya. Enak kan Bang ngomong sama saya itu. Iya. Kalau jenengan merasa penasaran, ayo telepon, sharing sama saya. Apa maksudnya? Ya, saya jelaskan. Kalau Iya. yang wahyu berikutnya Pak De, Nggak ada, Mbak. nggak ada. Nggak ada, Mbak. Iya, untuk Putra Romo loh ya, Mbak. Wahyunya Kanjeng Romo Iya. sejati Gusti Prabu Heru Cokro ini yang terakhir, Mbak. Setelah Makuto Romo, Sabdo Caroko Suci sama Wahyu Eko Buwono sudah, iya. Mbak. Lah Man of the Year-nya sekarang, Pak De, ya Romo Semono, Pak. Sampai sekarang ini kan belum ada Wahyu lagi yang turun. Nah, Wahyu Eko Buwono itu kan yang menerima Kanjeng Romo Semono, Pak. Nah, makanya ini, Mbak ya. Kemarin kan saya pernah ngomong di ya, Pak. YouTube pribadi saya Darurat Spiritual, Iya. Mbak, saya jelaskan masalah itu. Nggak bisa, Mbak. Wahyunya Romo itu kok harus diklaim-klaim. Mbak Ageng merasa yang paling putro karena Mbak Ageng itu yang Putra Romo pusat. Kalau saya ini Putra Romo cabang. Kalau yang masnya Masis tadi itu Putra Romo abal-abal, nggak bisa, gitu loh, Pak. Ya. Karena semua yang namanya pelaku kunci, semua yang menjalankan Wahyu Eko Buwono, Ponco Goib, Ponco Agung dan Ponco Laku, pasti ada hubungannya dengan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro, Pak. Jadi ya mohon maaf Mbak ya, jenengan aja yang tak pakai contoh. Jadi dalam hal ini, Bageng jangan mentengkelek terus memaksakan orang bahwa Bageng ini yang paling putro. Lah ini yang nggak bener, Mbak, gitu loh, Pak. Iya, Dengan iya. berdalih bahwa Mbak Ageng ini hidup di zamannya Romo, Mbak Ageng diasmo sama Romo, Mbak Ageng pegang catatannya Romo loh. Kalau masalah itu, Mbak, semuanya orang itu sudah pernah ngalami, Mbak. Banyak orang yang diasmo sama Romo itu, Mbak. Banyak yang hidup di zamannya Romo itu juga banyak. Yang pegang buku catatannya Romo itu juga banyak. Ya. Iya, iya. Jadi ya itu tadi loh, Mbak, Mbak Ageng yang tak pakai contoh. Jadi Mbak Ageng jangan merasa kayak yang paling putro gitu loh, Mbak. Iya, iya, Gitu loh, betul, Pak. betul. Kita sama kok, makanya kadang putro itu kan seperti itu, Pak. Omongan ini sering loh, Pak, ribut di luar sana itu, Pak. Ya ributnya ya gara-gara itu loh, Pak. Mereka itu merasa yang paling sepuh. paling sepuh ya, paling putro ya, paling ini dan itu ya, lah ini loh, Pak. Tanpa disadari, padahal kalau didengarkan omongannya ya masih belepotan ke sana kemari. Paling yang ditonjolkan ya pamer umur, Mbak. Saya ini hidup di zamannya inilah, ini loh, Mbak. Saya yang dikasih gambaran, Mbak. Ya. Ini yang jenengan tak sentil ya, telingan jenengan ya. Gini ya, Mbak ya. Saya pernah dikasih gambaran seperti itu, Mbak, pada saat saya masuk ke alam sunyururi, liyep layup layup. Pas gambaran itu, Pak ya. Kayak gini. Di zamannya kita, Mbak ya. Bapak kita, kakek kita dulu, Pak ya. Beliau ngaku-ngaku katanya saya ini hidup di zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya ini santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, mohon maaf, Mbak. Padahal beliaunya ini, Mbak, bukan santri, Mbak. Kiai Hasyim Asy'ari itu ceramah di desanya, terus beliaunya ini datang. Itu pun juga duduk di pojokan sana loh, Mbak. Iya, iya. Ya, tapi setelah sekian puluh tahun, ya, Mbak ya, entah 50 tahun, 60 tahun. Ya. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari kan sampun sedo toh, Pak. Iya. Terus teriak-teriak katanya beliaunya santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Sama, Mbak, dengan gambaran yang dikasihkan saya, Pak. Banyak orang itu yang hidupnya di zamannya Kanjeng Romo Semono, Mbak. Sebenarnya bukan, Mbak. Beliaunya itu cuma datang ke Mbak, duduk di pojokan sana itu. Loh, tapi setelah sekian tahun. Ya, setelah sekian tahun. Nggih. Nggih, monggo. Ya. Setelah Kanjeng Romo ini sedo, Mbak, Romo Rogo ini sudah mangkat, ya kan, Mbak? Iya. Iya. Terus Mbak Ageng teriak-teriak, katanya Mbak Ageng ini muridnya Romo, siswanya Romo, nomor satu. yang nomor satu. Iya. Nah, nanti terus saya digetak-getak. Padi aku selahir umur berapa? Saya ini dulu hidup di zamannya Kanjeng Romo lu sampai niku lho, Mbak. Masih uripo lho. Posisi sampai itu kayak apa sih di situ, Mbak? Nah, kayak apa gitu loh, Pak. Wong jenengan salaman aja sama Kanjeng Romo kadang ya nggak pernah, Pak. Ya paling salaman setelah itu duduknya mojok sendiri. Iya. Apa yang jenengan dapatkan dari Kanjeng Romo? Cuma seujung kuku gitu loh, Pak. Tapi setelah sekian puluh tahun, lah ini loh, Mbak, yang jenengan pakai pusaka.
Aku iki lahir 54. Uripku iki jamane Kanjeng Rama. Kon iki sik arek winginane sore lho. Sampeyan aja pamer umur, gitu loh, Pak. Iya. Iya, Karena iya, butuh paham ya, Mbak? ya paham. Saya tuh nggak ngerti, Iya. Pak. Dalam keheningan di Sunyoruri itu saya dikasih gambaran alah. Jadi kadang-kadang sepuh dulu yang zamannya Kanjeng Romo itu kanannya kondisinya itu kayak gini toh. Nggak beda sama saya, Mbak. Iya toh? Iya. Ada Jainuddin MZ Rama, saya duduk di paling belakang. Itu pun saya juga nggak lihat. Tapi setelah Jainuddin MZ meninggal dunia, terus sekian tahun lamanya, saya teriak-teriak, saya ini santrinya dia ya, Jainuddin MZ, kan sama dengan kayak gitu. Ya. Iya. Jadi kadang enom iku, Mbak, diweden-wedeni karo umur gitu loh. Yo kalau kena saya langsung tak sapu langsung, Mbak. Ojo pamer umur gitu loh. Jenengan tahu apa masalah ilmunya Romo? Coba sih jenengan ngomong. Ya nanti kalau jenengan ngomong, omongan jenengan tak kejar, jenengan dendandapan. Lah ini loh, Mbak. Ini yang jadi perkara, Pak. Di luar sana sering seperti itu. Nah, makanya itu, Mbak. Kenapa kok Romo sampai ngomong gini, Mbak? Nang putra iku gak ono sing jenenge guru karo murid. Onoke mung kadang enom karo kadang sepuh. Kenapa, Mbak, dikasih plakat yang kayak gitu? Kok diblok dengan omongan kayak gitu, apa maksudnya, Mbak? Maksudnya ya supaya nggak terjadi seperti yang saya omongkan ini loh, Pak. Ojo nyelok aku Romo, nyelok aku Pak D. Wong aku Pak D Agus, duduk Romo Agus. Ojo nyelok aku Romo Sugeng ya. Wong saya ini lho Bageng ya. Misalnya seperti itu loh, Pak. Karena memang di sini nggak ada, Mbak. Siswa sama apa, Mbak? Guru. Sama kiai. Siswa sama guru, santri sama kiai nggak ada, Mbak. Iya. Di sini tuh adanya cuma kadang enom sama kadang sepuh. Intinya nggak ada murid, nggak ada guru gitu loh, Pak. Tapi itu ya Kanjeng Romo Semono itu ya luar biasa juga, Pak. Kenapa kok sampai kasih patokan seperti itu? Yang jagani ini loh, Pak. Kejadian yang kayak saya ceritakan ini. Betul. Loh, akhirnya yang merasa sepuh, yang merasa hidup di zamannya Kanjeng Romo, ya beliau-beliaunya ini omongannya itu kelewat gladra gitu loh, Pak. Sing dipamerno iku umure, ambek kisah hidupnya waktu bersamaan dengan Kanjeng Romo. Aku diasmo dhewe ambek Kanjeng Romo, lek kon kan sing ngasmo sapa. Nah, ini loh, Pak. Ya saya sadar itu, tapi bukan itu yang harusnya jenengan tonjolkan. Wong jenengan itu bisanya cuma ngomong itu toh. Kalau nggak pamer umur ya pamer itu tadi. Kisahnya jenengan diasmo sama Kanjeng Romo. Selebihnya jenengan nggak punya omongan apa-apa kok. Nggak punya kaweru apa-apa. Loh, saya sering loh, Mbak, ketemu sama kadang sepuh yang model gitu. Nah ini loh, Mbak. Makanya wahyu itu kan seperti itu, Mbak. Wahyu itu seperti itu jalannya, Mbak. Sampai kita nggak apa-apa, Mbak, ya, nyelewang ke kiri sebentar ya, Mbak. Iya. Kayak di Islam, Mbak, ya. Di Islam ya, Mbak, ya. Iya. Rasulullah Muhammad itu sampai ngomong gini, Mbak. Ajari anakmu itu sesuai dengan zamannya. Lah, kalimat ini jelas ya, Mbak. Kenapa Rasulullah itu menyuruh anak kita itu supaya diajari sesuai dengan zamannya? Kalau di zaman Rasulullah dulu, Mbak, ya, Mbak, ya. Ajari anakmu naik kuda, Ya. ajari anakmu berenang, ajari anakmu memanah. Karena memang di betul. zaman itu Mbak yang dibutuhkan. Lah, tapi kalau sekarang, Mbak, jenengan ngajari anak jenengan naik kuda memanah terus dipakai apa, Mbak? Lah sekarang sudah brand. Loh, sekarang sudah brand ya, Mbak. Ngajari anak itu ya programmer loh, Mbak. Iya toh, Mbak? Iya. Iya, ngajari programmer ya. Jadi analis kan gitu, Mbak, ya. Iya. Iya. Diajarin fisika nuklir kan gitu, Mbak. Masa anak mau diajari naik onta, diajari naik kuda, diajari mana, diajari main tombak, dipakai tombak siapa? Gitu loh, Mbak. Ya sama dengan ini, Mbak. Ya, bahkan nggak tanya, saya yang tanya, karena saya pernah ditanya orang seperti itu, Mbak. Iya, gimana? Loh, kalau memang Pak D ya, Kanjeng Romo itu yang menerima wahyu yang ketiga, lalu bagaimana dengan wahyu yang dulu-dulu? Maksudnya yang dulu-dulu itu wahyu yang ada di jagat lawas. Ya wis nggak usah dilakoni, Pak. Sudah, ngapain jenengan pakai asmo-asmo yang zaman lama-lama itu jangan pakai ya nggak usah. Ya pakai ajarannya Romo, Mbak. Gitu loh. Nah, tapi seperti Wahyu Makutha Romo itu, Pak D. Iya.
zaman raja-raja dulu kan banyak yang menerapkan. Lah iya, zamannya raja-raja ya Iya. Pak, masih banyak yang menerapkan. Lah, Bahkan waktu itu sampai kan sekarang sebetulnya masih ada juga ya. ada yang menerapkan. Iya, masih ada yang menerapkan. Sebetulnya kalau pejabat-pejabat iya. negara kita itu mau menerapkannya, itu juga lebih bagus, Lebih Pak De. bagus, iya Pak. Iya. Karena di situ ada unsur Kaluhuran ya Pak ya. keluhuran-keluhuran Iya, yang kaluhuran, agung, ya. kearifan, keagungan, Iya. itu ajaran-ajaran leluhur kita. Ya bener Pak, bener. Iya. Maksud saya di sini bagi pelaku kunci atau khususnya Kadang Putra Pak, Mm-mm. itu nggak ada ya Pak yang mempelajari lagi ajaran Makutoromo, itu nggak ada Pak. Yang dia pelajari ya kunci Paweling, Asmo kunci, Mikil sama iya. Singkir, Singkir, ya iya. itu loh maksud saya Mbak. Iya, iya. Kita nggak menyalahkan Wahyu yang dulu Mbak, cuma karena itu sudah jagat lawas, sudah jagat itu sudah kegulung gitu loh Mbak, yang nggak usah dipelajari lagi gitu. Kita pakai aja ya Wahyunya Kanjeng Romo, Wahyu Eko Buwono itu tadi Mbak, yang isinya Wahyu Ponco Goib, Wahyu Ponco Agung sama Wahyu Ponco Laku gitu loh Mbak. Ya itu Mbak. Nah, tapi gimana, kan Mbak? banyak wahyu-wahyu yang zaman dulu yang beribu tahun yang lalu itu masih dipakai seperti wahyunya Nabi Muhammad yang didapat itu, Pak. Loh, ya monggo Mbak. Itu kan orang agama ya Pak. Ya Iya. monggo Mbak. Tapi Bahkan yang untuk kalangan 2600 loh Mbak. Iya, 2600 tahun yang lalu mungkin Iya. ya Mbak ya, zamannya Nabi Musa. iya. Mohon maaf ya Mbak, yang setahu saya ya, dari teman Kristiani yang Kristen, Iya. Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih itu Pak, itu disalib itu kan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Iya. Iya, di Bukit Tengkorak Pak. Mhm. Buktinya sampai sekarang Injil ya masih dipakai Mbak. Ya, di Iya. atasnya Isa Al-Masih, Nabi Musa mungkin 2600 tahun yang lalu sampai sekarang Torah ya masih dipakai Mbak. Ya monggo loh Mbak. Karena setiap wahyu yang ada itu meskipun sampai beribu-ribu tahun kan tetap ada yang mengikuti Pak. Iya, betul sekali. Ya. Iya. Sangar lagi kan wahyunya Pangeran Siddhartha Gautama Pak. Sang Buddha Gautama, Guru Iya, Agung, iya, Guru betul. Suci. Lah itu malah berapa ribu tahun Pak. Buktinya sampai sekarang banyak yang ngikuti, banyak yang nerapkan. Iya, Iya. betul. Iya kan Pak? Loh Iya. ya monggo Pak. Tapi masa orang Putro mau belajar ke sana Pak? Nah, kan, Ya, kan kan kita kewoworan nanti, Putu campur-campur Romo Pak. sudah punya pakem Sudah sendiri. punya pakem, Pak. Iya. Nah kalau saya campur-campur dengan ajarannya Taurat, dengan ajarannya Injil, dengan ajarannya Quran, atau ajarannya apa? Guru Agung, Guru Suci Siddhartha Gautama, dalam hal ini Tripitaka ya Pak? Iya. Ya apa Pak? Lah paling kewoworan nggak karu-karuan, campur aduk nggak karuan. Campur aduk akan yang dipelajari. Lah, yang ada nggak ketemu jalannya Pak, tambah Iya. muter-muter kayak susu. Kok akhirnya kayak konten yang kemarin, terus kadung gendeng itu Pak, kagen kitab gitu loh. Iya, betul, betul, betul. Ya nggak bisa. Iya, gitu loh. iya. Jadi istilah di perwahyuan ini tadi semoga nanti masisnya juga dong ini kalau Iya, ya harapan melihat. kita bukan cuma macis ya Pak ya. Iya. Terutama kadang-kadang no Putra Iya. Romo kita itu tahu lah Pak. Tahu, oh alah ternyata ini dah. Iya. Iya, memang begitu. Nah kalau tadi ada omongan saya yang sekiranya jenengan nggak bisa nampani, ya monggo nanti sama Mbak Geng dikasih nomor telepon saya. Iya. Kok. Jenengan telepon Siap, saya. siap, ya. Masalah Jadi isinya edukasi ini berlanjut bisa ditanyakan langsung Iya. pada panjenengan, Pak. Iya, ya saya mohon maaf, jangan Iya. saya semuanya disuruh jabarkan di sini, Mbak. Nah, Iya, ini nanti betul, malah betul. jadi kacau gitu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Kayak Romo Semar gitu loh, Mbak. Jadi mana yang sekiranya nggak membingungkan orang taruh di depan, iya, Mbak. Yang membingungkan orang taruh di belakang gitu loh, Mbak. Iya, Saya itu berusaha membicarakan sesuatu yang jenengan bisa paham dan tidak bingung Iya. gitu loh. Itu lambangnya ada di Semar, Pak. Romo Semar kan tangannya Iya. yang kanan kan di depan toh, Pak. Iya. Kalau yang kiri kan di belakang. Iya. Nah, kalau yang satunya, Mbak, yang tangan kiri di depan, yang tangan Iya. kanan ini di belakang, ini Romo Togok, Mbak. Romo Togok. Romo Togok itu gitu, Mbak. Romo Togok ya, katanya Iya. orang kan gitu, Mbak. Sing Kita- diajarno iku mesti barang sing gak bener, Mbak. Barang bener malah gak dituduhno, Mbak. Arek iku turu ing Tapi gladra. kebanyakan, Pak, yang saya lihat itu ya Lakune Romo gambarnya Togok. yang Romo Semar
Itu yang kiri yang di depan. Depannya itu gambarnya Romo Togog gitu, Mbak. Berarti orang itu nggak ngerti. Iya, Romo Togog iya. sama Romo Semar itu sebenarnya kan saudara kandung, tuh, Mbak. Iya. Yang keluar dari telur itu loh, Mbak. Iya, Yang mungkin kuningnya asal itu- gambar orangnya. Asal gambar. Asal gambar, Iya. pokoknya jadi. Enggak, Pak. Ya itu yang filosofi itu yang saya jalankan, Pak. Iya. Saya akan tetap berbicara ya, tentang sesuatu yang jenengan bisa paham dan tidak membuat jenengan bingung. Apalagi kalau jenengan itu menerapkan tanpa sepengetahuan saya, jenengan malah celaka. Saya nggak akan ajarkan itu. Ya. Jadi yang saya berikan itu sabdo panuntun, Pak. Bukan sabdo peteng. Gitu loh, Pak. Betul. Kalau sabdo peteng itu kalau di Al-Quran kayak ayat mustasabihat, Pak. Omongan ini sebenarnya bukan salah, Pak. Ya. Omongan ini benar. Ya, tapi harus ada yang menjelaskan, gitu loh, Pak. Harus ada yang menjabarkan. Baru Iya. jenengan nanti tahu sabdo peteng ini maksudnya apa. Ayat mustasabihat ya, Pak. Ya. Iya. Ayat-ayat sanepan itu loh, Pak. Nggak bisa dipahami sama anak-anak yang gitu-gitu itu, Mbak. Kalau nggak Iya, ketemu iya. kiai, nggak ketemu kadang sepuh, nggak mungkin paham lah itu loh. Saya nggak akan mainan sabdo peteng, gitu loh, Pak. Iya. Mending saya kasih jenengan sabdo panuntun yang jenengan bisa memahami dengan mudah, ya, Mbak. Iya, Bisa iya. menerapkannya itu dengan mudah dan nggak mungkin ada apa-apa, gitu loh, Iya. Pak. Ya, Mbak ya. Iya. Oke, Itu sip. yang jenengan garis bawahi, Mbak. Iya. Wahyu Makutoromo pada saat zaman Kadewatan. Kadewatan. Terus Wahyu Sabdo Caroko Sudi pada saat zaman Pewayangan. Lah sekarang Wahyu Eko Buwono pada saat zaman Kamanungsan. Iya, Nah, betul. Kadewatan, Pewayangan dan Kamanungsan. Nah, Itu sekarang ini Wahyu mempunyai ketiga. wahyu tersendiri-sendiri. Iya, Pak. Itu tadi yang saya bilang. Iya. Man of the Year itu, Pak. Iya, man of the year. Karena wahyu-wahyu itu ada yang nerima, Mbak. Makutoromo yang nerima siapa, Mbak? Wah, Sabdo Caroko Suci yang nerima siapa? Eko Buwono yang nerima siapa? Lah, ada yang menerima. Di zamannya pasti ada. Ada lah, Pak. Nah, nanti nggak tahu, Mbak ya, berapa ratus atau berapa ribu tahun lagi mungkin ada wahyu yang keempat, Pak. Iya. Dan nanti kita ya nggak mungkin hidup ya, Mbak ya. Kita sudah sama sepuhnya gini ya, Mbak. Terus saya kan masih muda tuh. Masih muda ya, mudah-mudahan aja ya, Mbak. Usia 38 saya. Ya mudah-mudahan nanti siapa man of the year-nya itu kita nggak tahu, Mbak ya. Iya. Cukup ya, Mbak ya? Ya. Oke, Pak De, terima kasih Oke, banyak semuanya sudah jelas masalah penjelasannya. Ini wujud saya sendiri daripada juga wahyu. bisa betul-betul memahami tentang hal wahyu. Iya, Iya. benar, Mbak. Benar. Ya, terima kasih Pak De. Iya, Rahayu, sama-sama. rahayu, rahayu. Rahayu, salam rahayu, ya, salam Nusantara dan salam persaudaraan.